Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken Pratiwi. Saat ini saya menjadi dosen pada program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan pernyataan diri sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang pengajaran. Pada bidang pengajaran, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi S1 PG PAUD, yaitu mata kuliah Kurikulum Satuan Lembaga PAUD. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang perlu diambil oleh mahasiswa S1 PG PAUD dengan bobot 4 SKS. Mata kuliah ini sebagai bekal bagi mahasiswa pada program studi S1 PG PAUD untuk menjadi pendidik di berbagai lembaga satuan PAUD, menjadi pengelola di berbagai satuan lembaga PAUD, dan juga sebagai pengembang produk pendidikan anak usia dini. Program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta telah menerapkan kurikulum OBE, Outcome Based Education, di mana pendekatan kurikulum ini berfokus pada hasil pembelajaran yang terukur, bukan hanya pada materi yang diajarkan. Capaian lulusan di dalam mata kuliah ini adalah pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kedua, mengimplementasikan konsep dasar filosofi dan teori PAUD sebagai dasar dalam melaksanakan layanan pendidikan anak usia dini. Dan ketiga, menerapkan model pendekatan dan pengelolaan lingkungan pembelajaran pada anak usia dini dalam penyelenggaraan satuan PAUD. Dari capaian lulusan tersebut diturunkan menjadi 4 capaian pembelajaran mata kuliah sebagai berikut. Dari CPMK tersebut diturunkan menjadi 12 sub CPMK sebagai berikut. Mata kuliah ini disampaikan oleh dosen dengan menggunakan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Dalam proses delivery atau penyampaian materi, mata kuliah ini dilaksanakan secara penuh dengan tatap muka. Mahasiswa bersama dengan dosen melakukan tatap muka di dalam kelas. Dalam proses interaksi, baik dengan antara mahasiswa dengan dosen maupun mahasiswa dengan antar mahasiswa, dilakukan secara aktif di dalam setiap pertemuan. Dan terakhir, mahasiswa juga diberikan penilaian, pertama dengan memberikan penugasan dengan melakukan tes, baik melalui tes secara individu maupun penugasan secara kelompok. Mata kuliah ini menggunakan metode pembelajaran case-based learning dan juga project-based, di mana bobot aktivitas case-based learning dan juga tugas project sebesar 55%. Untuk ujian tengah semester sebesar 20% dan tugas UAS sebesar 25%. Mahasiswa dinyatakan lulus dalam mata kuliah ini mengikuti dengan standar kelulusan Universitas Negeri Jakarta, di mana mahasiswa yang mendapatkan nilai dalam rentang 56 sampai 100 atau dalam huruf mutu nilai A sampai dengan nilai C. Paparan terkait dengan bidang pengajaran dalam mata kuliah kurikulum Satuan Lembaga PAUD dapat disaksikan pada tayangan berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, alhamdulillah hari ini kita berjumpa di dalam kelas untuk mata kuliah kurikulum Satuan Pendidikan Lembaga PAUD. Ya, di mana di mata kuliah ini teman-teman akan diberikan pemahaman tentang bagaimana seorang pendidik atau pengelola di sebuah lembaga untuk menyiapkan kurikulum dengan tujuan yang sesuai dengan karakteristik pendidikannya masing-masing. Semua hari ini dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Mungkin saya coba akan meng-cross check kehadiran teman-teman hari ini ya. Sutianing Tias? Hadir, Bu. Oke, Tias hadir. Kania? Hadir, Bu. Kania juga hadir. Lalu Mia?
Yang ada Mia. Oh, Mia izin. Oh iya ya, Mia izin. Lalu Mia ya. Yang ditandain Zira, bukan Mia. Mia ya. Lalu Alvita hadir. Alvita hadir. Melsa. Melsa hadir. Muhammad Rafiq hadir. Ananda Gustiani. Oke, hadir semua ya. Hanya tadi Mia yang hari ini belum berkesempatan hadir ya. Baik, tadi di awal saya sudah menyampaikan gambaran mata kuliah kita hari ini. Sebelum kita memulai masuk ke materi yang akan saya sampaikan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana teman-teman dapat menerapkannya langsung di dalam pembelajaran. Terutama nanti ya ketika teman-teman akan berada di lapangan, seperti halnya yang teman-teman ketahui profil lulusan prodi kita S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta itu ada 3 ya profil lulusannya. Pertama apa teman-teman? Pendidik, ya good sebagai pendidik. Lalu profil kedua, selain jadi pendidik sebagai apa? Ada pengembang produk PAUD. Ya untuk mengembangkan produk PAUD gitu ya, juga harus tahu karakteristik pembelajaran yang sesuai untuk tiap kebutuhan masing-masing anak. Lalu satu lagi sebagai pengelola. Apalagi sebagai pengelola, mata kuliah ini wajib diambil oleh mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Ya, jadi ini mata kuliah penting yang harus teman-teman pelajari dengan baik agar nanti ketika mempraktikkannya di lapangan betul-betul bisa sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lembaga juga peserta didik kita. Baik, kita materi kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Ya, ini saya melihat dari sesuai panduan revisi dari Badan Standar Nasional Pendidikan tahun 2024. Baik, ini materi terkait dengan penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Di mana tadi saya jelaskan bahwa mata kuliah kita adalah untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam melakukan kajian kurikulum dalam tatanan praktis yang dipergunakan di berbagai lembaga PAUD. Kajian ini difokuskan pada pemahaman praktik penyusunan dokumen kurikulum satuan PAUD dan dokumen rencana pembelajaran tematik. Jadi, gitu ya, apa yang akan teman-teman pelajari ini tidak hanya sekedar pemahaman terkait dengan konsep kurikulum, tetapi sampai bentuk praktisnya. Jadi kalau di konsep dasar kurikulum teman-teman membahas secara teoretikalnya di mata kuliah kurikulum satuan lembaga PAUD ini, teman-teman membahas bagaimana praktik penyusunan dokumen kurikulumnya. Di mana salah satu komitmen akademik dalam mata kuliah ini adalah dimulai dari pengkajian implementasi kurikulum berbasis bermain dalam praktik pembelajaran anak usia dini, dan pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan berbagai perangkat yang dibutuhkan dalam pengembangan kurikulum lembaga PAUD, baik mulai dari TPA, kelompok bermain, taman kanak-kanak, dan juga SPS. Ya, nah jadi teman-teman bersiap nih jadi penyusun kurikulum. Siapa yang siap jadi penyusun kurikulum? Siap dong. Karena siapa nanti yang menyusun kurikulum? Kita. Oke, kita atau teman-teman sebagai sarjana pendidikan guru pendidik anak usia dini beserta dengan semua warga sekolah, baik itu guru gitu ya, maupun bisa melibatkan orang tua ataupun komite, dan juga bahkan ketika kita mau menyusun rencana pembelajaran, kita bisa ajak anak didik kita itu melakukan brainstorming. Ya, seperti halnya tuh tadi saya menemani para educator di lab kita gitu ya, sedang menyusun rapat kerja. Nah, menentukan pembelajaran kan ada salah satunya adalah membuat dokumen rencana pembelajaran tematik.
Ya, tema yang dipilih itu bisa berdasarkan brainstorming dengan anak-anak. Ya, oke. Kurikulum. Ya, di dalam penyusunan kurikulum, ya, kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan dikelola dengan mengacu struktur kurikulum dan standar yang ditetapkan. Khususnya di Indonesia kita tadi ya, mengacu pada BNSP. Atau teman-teman masih ingat arti kurikulum itu sendiri apa? Masih ada yang ingat? Masih ada yang ingat? Coba boleh lihat catatannya. Masih ada yang ingat tentang kurikulum? Oke, Gaitsa. Itu Bu, seperangkat rencana atau pengaturan yang mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta menjadi pedoman. Oke, good ya. Kata kuncinya tadi kurikulum itu akan menjadi pedoman ya, yang di dalamnya tadi ada isi, ada rencana, ada tujuan gitu ya, yang nantinya tadi di depan ada kata seperangkat gitu ya. Seperangkat, bukan seperangkat alat sholat dibayar tunai ya, tapi seperangkat dokumen gitu ya. Dokumen, ada isi, ada tujuan, ada program yang nanti menjadi acuan dalam pelaksanaan pembelajaran. Bicara kurikulum, maka ada yang namanya makro kurikulum. Nah, makro kurikulum yang teman-teman jadikan sebagai salah satunya landasan yuridis gitu ya, dan juga landasan filosofis adalah adanya kebijakan kurikulum nasional yang digunakan di Indonesia. Saat ini berarti kalau untuk pendidikan anak usia dini menggunakan kurikulum apa, teman-teman? Kurikulum Merdeka. Ya, kurikulum Merdeka itu ya, kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini sering disebut sebagai makro kurikulum. Makro kurikulum. Kurikulum secara umum ya, yang dijadikan acuan nasional untuk diimplementasikan di berbagai lembaga PAUD. Nah, lalu kira-kira mikrokurikulumnya apa, teman-teman? Apa? Mikrokurikulumnya kalau diturunkan dan dikembangkan oleh lembaga PAUD yang disebut dengan KSP. Apa KSP? Nah, kurikulum satuan pendidikan. Ya, kurikulum satuan pendidikan yang disebut dengan mikrokurikulum. Ya, yang ini KSP ini yang nanti akan teman-teman rancang sebagai proyek akhir dari mata kuliah ini. Nah, materi ini akan mengantarkan teman-teman apa saja yang perlu teman-teman siapkan untuk menyusun kurikulum satuan pendidikan. Nah, di dalam penyusunan kurikulum terdapat beberapa prinsip. Ya, terdapat beberapa prinsip. Pertama yang jelas adalah apa, teman-teman? Berpusat pada peserta didik, apalagi untuk anak usia dini. Ya, peserta didik betul-betul menjadi center learning-nya, pusat pembelajarannya. Ya, apalagi tadi memang keinginan kita ketika mengembangkan sebuah kurikulum adalah bisa bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk mengoptimalkan potensi anak. Lalu kedua, prinsipnya adalah kontekstual. Disesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan masing-masing. Dan juga lagi ada karakteristik sesuai dengan konteks daerah.
sosial budaya, dan juga lingkungan. Jadi kira-kira kalau nanti Hani mengembangkan kurikulum TPA di perkotaan, dengan Zilan yang akan mengembangkan kurikulum lembaga di daerah pinggiran kota, bisa sama tidak kurikulum yang dikembangkan? Tidak, karena ada prinsip apa? Kontekstual, ya. Karena memang sebaiknya selain tadi karakteristik peserta didiknya pasti beda, dan juga karakteristik daerah dan sosial budayanya, ya. Lalu ketiga ada prinsip esensial, bisa memuat semua informasi penting utama yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidikan. Lalu prinsip keempat, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Nah, nanti di dalam dokumen kurikulum yang teman-teman kembangkan nantinya pasti ada data yayasannya gitu ya, ada data jumlah gurunya, jumlah peserta didiknya, bagaimana kondisi sarana dan prasarananya, itu betul-betul real kita tulisan dan kita cantumkan karena ada prinsip akuntabel. Lalu terakhir prinsipnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Makanya tadi yang membuat kurikulum tadi siapa? Seluruh warga sekolah, dan teman-teman mungkin saja bisa jadi koordinator kurikulumnya, bisa jadi tim penyusun utama gitu ya, bisa jadi ketua penyusun kurikulum di lembaganya masing-masing gitu ya, karena teman-teman khususnya memiliki keahlian untuk mengembangkan kurikulum satuan pendidikan di lembaga PAUD. Ya, setelah kita melihat prinsip, seperti apa proses penyusunan kurikulum? Yang teman-teman perlu perhatikan adalah langkah penyusunan kurikulum satuan pendidikan merupakan sebuah siklus. Jadi ada prosesnya ya. Jadi tidak langsung menyusun rencana pembelajaran atau menentukan tema, tetapi juga ada proses awal yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Sebuah siklus yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Artinya, kalau berkesinambungan itu saling berkaitan dan tidak boleh selesai di tahap pertama saja. Mesti sampai tahapan akhir selesai untuk penyusunan sebuah dokumen kurikulum. Ya. Lalu kita lihat juga proses penyusunan kurikulum memperhatikan kondisi atau prinsipnya adalah tetap atau juga bisa fleksibel. Mungkin teman-teman merasakan, oh, ketika bicara kurikulum gitu ya, banyak sekali perubahan yang begitu cepat gitu ya. Jadi kadang-kadang ada lembaga tadi ya, kalau dia mau menggunakan makro kurikulum, dia bisa saja proses penyusunan kurikulumnya tetap, pokoknya plek-ketiplek gitu ya, sama persis dengan acuan utama atau kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nggak ada modifikasi sedikit pun, tetap. Tapi setiap lembaga itu ya diberikan keleluasaan, kebebasan untuk mengembangkan kurikulum lembaganya masing-masing. Karena tadi ada prinsip apa? Kontekstual. Jangan ragu-ragu ya. Prinsip apa? Kontekstual. Ya. Jadi bisa saja mau tetap, tapi tentu saja harus bisa juga fleksibel atau dinamis ya, di mana mengembangkan kurikulum satuan pendidikan berdasarkan kerangka dan kurikulum sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan. Nah, apalagi karakteristik di satuan PAUD itu banyak ya. Ada daycare, biasanya untuk usia berapa kalau daycare? 0 sampai 6 tahun. Nah, harus masih ingat ya, 6 tahun. Lalu di kelompok bermain? 2 sampai 6 tahun juga. Lalu taman kanak-kanak? 4 sampai 6 tahun. Di SPS? 4 sampai 6 tahun juga. Jadi yang membedakan karakteristik satuan PAUD tadi, kalau di PAUD itu ada jenis layanannya ya.
Ada layanan formal dan ada layanan non. Kalau formal hanya ada taman kanak-kanak atau RA, Raudatul Atfal. Kalau non formal tadi SPS, BKB atau SPS PAUD dan daycare. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Nah, ketika menyusun sebuah kurikulum, ini komponen kurikulum yang perlu teman-teman perhatikan. Ya, dimulai ada memperhatikan karakteristik satuan pendidikan, lalu visi, misi, dan tujuan, dan pengorganisasian pembelajaran serta perencanaan pembelajaran. Nah, pada pertemuan hari ini, saya akan mencoba memberikan tantangan kepada teman-teman untuk mencoba melakukan analisis karakteristik satuan pendidikan. Karena teman-teman nih akan saya minta gitu ya, di dalam proyek UAS-nya, kan teman-teman sudah melakukan case base ya, sudah melakukan studi kasus sebelumnya, melakukan pengamatan langsung ke lembaga-lembaga PAUD. Tadi ya, ada yang di daycare, ada yang di SPS, di taman kanak-kanak atau RA, dan juga kelompok bermain. Nah, selanjutnya, teman-teman mencoba menyusun dokumen kurikulum yang sesuai dengan prinsip penyusunan kurikulum dan idealisme dari konsep pendidikan anak usia dini itu sendiri. Ya, apa yang harus kita lakukan di dalam menyusun karakteristik satuan pendidikan? Ini adalah tahapan pertamanya. Ya. Wah, kita membuat apa? SWOT. Apa analisis SWOT? Berarti kita akan menyusun kekuatan atau apa? Strength, kelemahan, weakness, opportunity, threat dan ancaman. Oke. Ya, Kayla, kalau strength atau kekuatan itu berarti kita akan menceritakan tentang apa, Kayla? Tentang kelebihan apa yang kita punya di lembaga tersebut. Oke, ya. Jadi kita harus dengan bangga menuliskan gitu ya, atau menganalisa kekuatan dari satuan pendidikan yang akan kita kembangkan. Ya, Cahya. Kalau weakness atau kelemahan, Cahya? Kelemahan berarti kita bisa nulis kekurangan yang ada di sekolah kita. Ya, kita juga harus menilai apa yang masih menjadi kelemahan di lembaga kita. Ya, Gaitsa, kalau opportunity, Gaitsa. Opportunity itu peluang. Peluang apa nih yang bisa membuat sekolah kita bisa lebih baik. Oke, berarti kita juga setelah melihat kekuatan, kelemahan, lalu peluang untuk lembaga kita menjadi lembaga yang lebih baik. Terakhir, Dea untuk kelemahan. Untuk ancaman yang belum ya, ancaman. Good. Ancaman kita juga harus ingat Bu, gimana terkait misalkan lokasi atau berbagai ancaman yang bisa terjadi gitu ketika kita ingin membuat suatu lembaga. Jadi nggak cuma melihat kelebihan, kekurangan, tapi kita juga melihat ancaman yang bisa datang di kemudian hari gitu. Oke, ya, keberadaan lembaga kita juga diperhatikan gitu ya. Good, ya. Berarti ketika melakukan analisis lembaga kita harus ingat 4 hal ya. SWOT ya, strength, weakness, opportunity, dan threat. Oke. Ya, luar biasa teman-teman ya. Teman-teman sudah mencoba untuk melakukan analisis SWOT atau di tahap pertama penyusunan kurikulum satuan pendidikan, yaitu melakukan tahap analisis karakteristik satuan pendidikan. Nah, sebelum kita melakukan review gitu ya, boleh mungkin teman-teman duduk, ini sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah. Coba mungkin teman-teman boleh berdiskusi untuk mencoba mencari atau tadi ya, melakukan analisa SWOT tadi gitu ya, terkait dengan satuan pendidikan yang akan teman-teman kembangkan. Bagian buat kelompok tugas jadi lu sampai Oke, teman-teman, ini luar biasa ya melakukan diskusinya terkait dengan mencoba melakukan analisa
terhadap karakteristik satuan pendidikan yang sedang akan teman-teman kembangkan. Saya mencoba akan tanya kelompok saya, kiri saya, kelompok Radika dan teman-teman. Silakan boleh sebutkan nama lembaganya yang akan dikembangkan serta kekuatan dan kelemahan dari lembaganya. Silakan. Ya. Jadi nama lembaganya itu TKJ. Untuk kelebihannya, yang pertama menerapkan kurikulum merdeka dengan pendekatan student center learning. Oke. Lalu yang kedua, sekolah menjalankan program emosi positif yang menciptakan suasana belajar aman, bahagia, dan yang mendukung perkembangan sosial emosional siswa. Oke. Lalu selanjutnya, lokasi strategis, mudah diakses oleh orang tua dan peserta didik. Lalu peserta didik lulusan S1 PG PAUD bersertifikasi nasional, aktif mengikuti pelatihan dan didukung tenaga psikologi. Tuh keunggulannya ya. Selanjutnya, kepala sekolahnya lulusan S2 PAUD, kompeten dalam kepemimpinan dan manajerial PAUD. Lalu selanjutnya, sekolah memiliki program makan sehat yang membantu meningkatkan nutrisi dan kebiasaan hidup sehat siswa. Lalu selanjutnya, kehadiran perawat di sekolah memastikan penanganan kesehatan siswa yang cepat dan profesional selama jam belajar. Lalu didukung juga oleh koki profesional yang menyiapkan menu sehat dan bergizi. Oh, luar biasa ini cita-cita sekolahnya ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya TK ya, mengembangkan TKJ. Setelah itu kelemahannya Kelemahannya boleh diinfo. Oke, sama ya. Sama Safira. Kalau tadi udah banyak kelebihan, tapi TK kita juga masih punya kelemahan, Bu. Tapi itu tidak punya program khusus inklusi. Oke. Lalu yang kedua, karena lembaganya itu baru, jadi belum terlalu dikenal oleh masyarakat. Lalu yang ketiga, SDM-nya kan sudah banyak, tapi belum dimaksimalkan pemanfaatannya. Lalu sekolah juga memiliki biaya yang cukup besar, sehingga belum dapat dijangkau semua kalangan. Oke, karena belum memfasilitasi untuk anak-anak dengan layanan inklusi ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Radika dan teman-teman. Luar biasa ya, bahwa teman-teman sudah bisa melakukan tahap pertama dari penyusunan kurikulum, yaitu melakukan analisis karakteristik satuan pendidikannya masing-masing. Nah, sebelum kelas kita berakhir, ya, teman-teman boleh melihat ke depan untuk mencoba scan barcode dari kuis kita hari ini. Ya, silakan. Teman-teman sudah siap? Iya. Silakan untuk mengerjakan kuis hari ini. Sudah bisa? Sudah bisa dibuka? Oke, silakan dikerjakan. Baik, semuanya sudah selesai mengerjakan kuisnya ya? Oke, sudah selesai mengerjakan kuisnya. Baik, dan di pertemuan berikutnya, pekan depan kita akan membahas gitu ya, membahas tentang bagaimana tahap kedua dari penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Kita akan membahas tentang penetapan visi, misi, dan tujuan. Jadi teman-teman boleh mencari referensi terlebih dahulu untuk membahas materi pertemuan kita berikutnya. Terima kasih kehadiran teman-teman hari ini. Semoga mata kuliah kita hari ini bermanfaat dan materi yang disampaikan bisa teman-teman pahami, dan insya Allah kita bertemu lagi di pekan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.